Membangun jaringan komputer lokal area network. Ada beberapa tahapan dalam membangun jaringan ini. Instalasi sebuah jaringan komputer lokal area network bertujuan agar komputer yang satu dengan yang lain saling berinterkoneksi untuk bertukar data atau informasi dengan menggunakan sumber daya jaringan yang telah disediakan. Sebelum membangun jaringan lokal area network, Anda harus melewati beberapa tahapan. Di antaranya adalah tahapan pertama, persiapan bahan dan alat. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan jaringan ini adalah 1. Kabel UTP, 2. Konektor RJ45, 3. hub atau switch. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam membangun sebuah jaringan LAN diantaranya adalah tang crimping, kedua kabel tester. Tahapan kedua, memilih sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengatur semua proses dari sistem komputer pada jaringan. Dalam pembuatan jaringan digunakan 3 sistem operasi, di antaranya adalah sistem operasi Windows XP 2, Windows 2000 Server, dan Microsoft Office 2003. Penginstalan sistem operasi. Perlu kita ketahui bahwa sistem operasi yang kita gunakan dalam membangun jaringan LAN tidak semua harus kita pakai. Misalkan seperti sistem operasi Windows XP 2 hanya bisa digunakan dalam PC yang berstatus klien, sedangkan untuk sistem operasi Windows 2000 Server digunakan oleh komputer server. Penginstalan Windows 2000 Server harus diutamakan karena mengingat akan tingkat kesulitan pada saat mengkonfigurasi dan menyeting IP, dan pada saat mengaktifkan Dynamic Host Konfigurasi Protokol. Setelah semua hardware atau peripheral telah disiapkan, maka dilanjutkan dengan instalasi Windows 2000 Server. Instalasi Windows 2000 Server hampir sama dengan instalasi Windows 2000 Professional. Namun sebelum melakukan proses penginstalan, kita perlu melakukan setting BIOS, dan berikut adalah cara melakukan settingan BIOS. Ketika komputer telah dihidupkan, maka ditekan tombol delete saat booting, lalu akan tampil menu utama BIOS seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Anda memilih booting. Untuk setting bootingan awal akan muncul tampilan, dan lalu pilih booting device priority. Selanjutnya akan tampilan option pilihan CD-ROM sebagai bootingan dari CD-ROM. Anda pilih OK untuk penyimpanan. Anda diminta untuk menekan sembarang tombol agar proses instalasi sistem operasi Windows 2000 Server segera dimulai. Setelah itu CD-ROM akan mulai membaca CD master Windows 2000 Server seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Tampilan dialog basic. Tekan tombol enter untuk melakukan proses instalasi. Setelah itu akan tampil dialog lisensi agreement. Tekan F8 untuk menyetujui. Selanjutnya Anda diminta untuk menentukan lokasi instalasi. Tentukan jenis file sistem yang akan digunakan, dan pilihlah format the partition using the NTFS file system. Setelah itu komputer akan memformat hard disk, dan Anda dipersilakan untuk menunggu hingga 100%. Selanjutnya komputer akan melakukan proses reboot secara otomatis, dan Anda mengeluarkan CD installer dari CD-ROM, dan proses instalasi dilanjutkan dengan mendeteksi hardware di komputer. Selanjutnya, tentukan regional setting sesuai dengan kondisi lokasi Anda. Isikan nama pemilik komputer dan organisasinya. Pilih jenis dan banyaknya lisensi yang akan digunakan. Lisensi per server berarti berdasarkan jumlah klien yang dilakukan koneksi ke server, sedangkan lisensi per site mengharuskan setiap klien harus memiliki lisensi yang dapat digunakan untuk mengakses server. Berikut ini merupakan tampilan lisensi per server. Ada 5 pilihan current connection. Langkah berikut adalah mengisikan nama komputer. Nama tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi komputer di dalam jaringan.
Misalkan Anda menginstal server pertama dalam jaringan, isikan server pusat sebagai nama server. Isikan password untuk akun administrator. Pastikan Anda mengisikan password yang cukup baik karena akun tersebut merupakan administrator dengan hak tertinggi dalam jaringan. Tampilan akun administratif seperti dilihat pada gambar berikut ini. Tampil dialog pilihan service yang akan install. Anda dapat memilih jenis server yang akan disediakan, misalkan IIS web server, DNS server, maupun DHCP server. Biarkan pilihan tersebut dalam kondisi default dan dilanjutkan dengan instalasi. Berikut tampilan dialog service. Anda memilih aksesoris and utility dan internet information service. Anda langsung next dan sorot internet protokol dan klik properties untuk mengisikan konversi IP address sebagai berikut. IP address 192.168.0.1 dengan sendiri subnet mask akan tampil dengan kelas C yang diberikan angka 255.255.255.0. Kosongkan kotak lain dan tutup dialog. Pengisian IP address tersebut menggunakan kelas C, biasa dipakai di lingkungan LAN. Anda dapat menyesuaikannya dengan kondisi jaringan bila diperlukan. Tampilan dialog workgroup dan domain yang menanyakan kedudukan server tersebut di dalam jaringan. Karena dalam pemasangan ini Anda menginstal server pertama kali dalam jaringan domain, maka pilih opsi pertama dan kosongkan kotak workgroup kotak domain. Berikut merupakan tampilan dari workgroup domain tadi. Anda next dan klik next untuk melanjutkan instalasi. Proses instalasi akan dilanjutkan dengan melakukan settingan jaringan dan hardware. Proses tersebut bervariasi kecepatan tergantung spesifikasi komputer Anda. Anda mungkin diminta untuk melakukan CD-ROM Windows 2000 Server atau disket sesuai dengan keperluan. Setelah konfigurasi selesai, booting ulang komputer Anda dan selanjutnya tampil dialog login ke Windows 2000 Server. Anda diminta untuk menekan tombol Ctrl Delete dan masukkan password untuk user administrator. Dan Anda klik next untuk melanjutkan instalasi. Proses instalasi akan dilanjutkan dengan melakukan settingan jaring dan hardware. Proses tersebut bervariasi kecepatan tergantung spesifikasi komputer Anda. Dan berikut adalah tampilan desktop Windows 2000 Server dan Anda siap melakukan berbagai konfigurasi server. Anda mulai dengan instalasi dynamic host, konfigurasi protokol DHCP dengan cara klik start, program, administrator tools, dan pilih DHCP. Berikut ini adalah konfigurasi DHCP. Untuk membuat DHCP, klik kanan pada menu pertama lalu klik New Scope. Setelah muncul New Wizard, klik Next. Isikan sesuai dengan data Anda lalu Next. Pada menu isikan sesuai dengan kebutuhan selalu ini lalu klik Next. Pada menu Add Exclusion, apabila Anda ingin mengisi isikan, apabila tidak maka Anda lanjutkan dengan menekan tombol Next. Pada menu ini Anda di seluruh meeting beberapa lama klien bisa browsing lalu jika tidak diperlukan maka Anda langsung mengklik Next. Setelah selesai maka pilih Yes, I want to configure the option new lalu Next. Di menu ini Anda isikan pada finance domain nama domain dan IP address, kemudian klik Next. Pada menu Active Scope pilih Yes, I want to active the scope lalu klik Next. Dan berikut adalah tampilan klik finish dari instalasi DHCP. Untuk mengaktifkan DHCP, klik kanan lalu klik authorize. Dan apabila DHCP telah aktif maka akan terlihat seperti pada gambar berikut ini. Koneksi klien server. Menghubungkan klien dengan server dalam sebuah jaringan merupakan salah satu tugas pokok seorang administrator jaringan. Sebelumnya Anda harus memasang konektor ke kabel UTP. Step kedua, pemasangan konektor RJ45 pada kabel UTP. Kabel UTP yang sudah disiapkan tadi dipotong ujungnya agar betul-betul rata dan dikupas pembungkus luarnya. Sebelum kabel UTP dipasang ke konektor 45, Anda harus menentukan jenis koneksinya, apakah jenis coarse atau strike. Untuk pemasangan jaringan ini Anda gunakan pola strike. Urutan kabel lurus strike kabel adalah sistem pengkabelan antara ujung satu dengan yang lainnya adalah sama. Kabel lurus strike kabel digunakan untuk menghubungkan antara workstation client dengan hub atau switch. Berikut adalah skema pengkabelan lurus adalah antar konektor 1 dengan konektor 2. Yang pertama, nomor pin 12345 hingga 8, warna kabel white orange, orange white, white orange blue, white blue green, white brown brown.
Konektor pertama putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Berikut pula untuk konektor yang kedua. Setelah selesai kabel yang telah dibuat, maka masukkan kabel TV ke dalam konektor input 5 kemudian dijepit dengan tang crimping seperti terlihat pada gambar berikut ini. Pastikan bahwa kabel betul-betul masuk secara merata dengan mengetes pada kabel tester. Jika lampu pada tester kabelnya hidup merata dari kiri ke kanan secara bersamaan, maka susunan kabelnya sudah benar. Jika pemasangan kabel USB pada konektor telah berhasil, maka dilanjutkan dengan pemasangan pada PC server, klien, dan hub. Jika semua kabel jaringan telah terpasang dengan baik, maka dilanjutkan dengan ping antara komputer server dan klien. Dengan caranya sebagai berikut: klik tombol start, pilih run, klik CMD. Setelah masuk DOS, dilanjutkan lalu dengan mengetik api config dan hasilnya akan ditampilkan seperti pada gambar berikut ini. Dan berikut gambar ini berarti bahwa hasil dari konfigurasi telah berhasil dengan baik dan telah berkoneksi dengan komputer klien. Jika tampil seperti gambar, maka konfig antar komputer server dan klien berhasil dengan baik dan Anda bisa melanjutkan dengan sharing data dan printer secara mudah dan cepat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian dan terima kasih atas perhatian.